Polisi terus menggali keterangan dari Rizky Noviandi Ahmad, tersangka pembunuhan anak perempuannya dan menganiaya secara sadis istrinya. Tersangka dengan mimik wajah tanpa penyesalan ini mengaku nekat menghabisi nyawa anak dan menganiaya istrinya usai terlibat cekcok dan sang istri minta cerai. Pada saat itu, tersangka dalam pengaruh narkoba. Tersangka sempat pergi untuk sholat subuh dan saat kembali ke rumah, melihat istrinya sudah mengemasi barang-barang dan hendak meninggalkan rumah membawa kedua anaknya. Tersangka sempat menangis saat polisi memintanya melihat barang bukti seragam sekolah yang dikenakan korban saat peristiwa pembunuhan itu. Sebelumnya, Selasa 1 November pagi, warga perumahan klaster Pondok Jati Jajar, Tapos, Depok, digegerkan dengan peristiwa pembunuhan dan penganiayaan. Peristiwa berdarah terjadi di rumah tersangka yang nekat membacok anak perempuannya hingga tewas. Tak hanya itu, seperti belum puas, tersangka juga menganiaya istrinya hingga kritis dengan senjata tajam. Tak lama, polisi berhasil menangkap tersangka yang tak lain adalah bapak korban sendiri. Dari Depok, Jawa Barat, Meli Kasna, TV One mengabarkan. Cerita saya sama anak tuh satu yang mungkin dari dulu dari perjalanan saya sama dia sering dibuat kesel terus Pak. Saya pernah dihargai, selalu dianggap ya. Saya juga sebagai laki-laki punya harga diri, tapi saya juga mampu saya salah. Ya, saya juga udah saya sekolahkan, saya didik dengan pengajian, segala macam. Tapi saya selalu tanya tidak pernah menjawab gitu Pak. Kan itu kewajiban Bang kalau nyawa lahir kan? Iya. Kan nuntut sih. Saat itu anak lagi ngapain sih Bang? Mau berangkat sekolah Pak, itu saya. Cuma saya tanya dia nggak pernah jawab gitu. Saya tegur aja dia cuek aja gitu Pak. Saya masih sama istri juga, ketika istri itu saat itu mau pulang juga. Suaranya kencangan. Istri juga saya itu mau pulang ke rumah gitu, dia katanya udah nggak mau sama saya gitu kan. Dari situ emosi saya naik Pak. Habis menggunakan narkoba ya. Udah lama konsumsi Bang? Udah lama. Narkoba jenis apa? Sabu. Ini siapa? Sabu. Bang, lu kan Ya, pertanyaan besarnya kenapa sampai seorang suami tega menganiaya istri, bahkan tega membunuh darah dagingnya sendiri. Kita akan membahas mengenai hal ini. Sudah ada di studio Mas Reza Indragiri, psikolog forensik. Selamat pagi Mas Reza. Pagi, Assalamualaikum. Pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga bergabung bersama kami via Zoom sudah ada Widiono. Pak Widiono ini selaku saksi mata. Selamat pagi Pak Widiono. Pagi, Assalamualaikum Pak Widiono. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau ke Pak Widiono dulu Pak. Ini sebenarnya kronologi kejadiannya seperti apa sih Pak? Baik, saya jelaskan. Jam 5:30 saya mendapat telepon dari Pak RT. Ada kejadian darurat di Pondok Klaster Jati Jajar. Langsung saya merapat ke situ bersama Pak Roy. Saya membawa teman satu orang, Pak Roy. Sampai di situ memang kejadian tuh si pelaku udah diamankan oleh keluarganya di depan rumah tetangganya. Nah, setelah sampai situ, kita mengamankan pintu gerbangnya supaya nggak banyak warga yang masuk ke situ. Terus ternyata ada info, ada korban 2 di dalam rumah. Nah, terus dicek tuh sama Pak Duwito dan Pak Roy. Setelah dicek ternyata ibunya itu masih ada rintihan tuh. Aduh, buah. Langsung keluar, ngasih tahu kita aja yang hidup ini, tolong siapkan ambulan. Nah, saya kontak ambulan, kita kan kebetulan ambulan 1 unit di RW. Cuma waktu itu ambulan itu sedang buat ngangkut pasien juga. Lalu kita berinisiatif secepatnya saya mengambil mobil tetangga. Kebetulan mobil pamannya saya persiapkan, mobil Avanza itu. Terus diangkat korbannya si ibu itu sama Pak Roy, Pak Misan dan Pak Dekarman. Baik. Diangkat ke mobil kita. Di mobil juga ada rintihan ya. Saya kebetulan yang nyupir saya juga ini rintihan aduh. Dengan secepatnya saya bawa ke rumah sakit. Pertama kali saya yang dekat Simpangan. Rumah sakit Simpangan. Di situ ditolak karena parah ya lukanya. Banyak luka. Terus saya larikan lagi ke Simpangan. Dan itu langsung siap Arif. Pak Widi sempat melihat jasad korban lainnya selain istri, anak. Dalam hal ini anaknya. Kebetulan itu kan
bersampingan itu antara korban ibunya dan anaknya itu jeceran itu samping-sampingan itu. Saya ingin mengkonfirmasi Pak Widi, karena pemberitaan yang beredar baik itu di sosial media cukup mengerikan kabarnya yang diderita oleh sang anak. Benarkah demikian? Betul ya, kita mungkin nggak etis kalau saya jelaskan di sini karena memang tapi itu saya konfirmasi juga yang masalah mata dicongkel itu sebenarnya enggak itu karena tebasan golok di pelipis mata mengenai bola mata gitu, jadi agak-agak itu. Ya artinya Kurang lebih benar itu kejadiannya kurang begitu lebih ya? benar seperti itu ya. Ada semacam kayak kondisi yang lebih parah daripada ibunya, begitu? Betul. Pak Widi, dari informasi yang kita dapatkan di media sosial begitu ya, di online, memang benar si pelaku ini menggunakan narkoba sebelum akhirnya melakukan tindakan kekerasan kepada keluarganya? Kalau ini memang menurut keterangan dari, kebetulan kan setelah saya antar itu, saya pulang ke TKP untuk Pak Widi, saya ditelepon, ya. Pak, diulang Pak, diulang. Iya, setelah saya antar ke rumah sakit, kan di rumah sakit ada keluarganya yang menunggu lah. Setelah itu saya ke TKP lagi, bergabung sama Pak RT, terus kita telepon di Polres, katanya ada barang bukti yang dibuang di masjid kita. Apa yang dibuang Pak Widi? Itu sabu katanya, BPP lah, barang bukti, saya nggak bisa nyebut sabu ya. Oke, Pak Widi, saya ada narasumber juga nih di studio nih, ada Mas Reza Indragiri. Siap. Ingin menggali keterangan kah Mas Reza? Oke, tanggapan Anda dulu Mas Reza. Ini anak yang menjadi kondisi yang terparah dialami oleh anak, istri bahkan masih ada nyawa pada saat itu. Mundur dulu ya. Saban kali bicara tentang perilaku-perilaku yang ekstrim macam ini. Ekstrim? Ya, saya selalu berspekulasi tentang kemungkinan 3 hal. Pertama, adakah kemungkinan yang bersangkutan ini berada di bawah pengaruh narkoba atau miras? Miras. Ya. Sehingga akal sehat, rasionalitas menguap. Yang kedua, pada dasarnya jangan-jangan yang bersangkutan sudah punya gangguan jiwa tertentu. Tapi saya tidak akan spesifikkan karena toh saya tidak mau memberikan perbekalan kepada dia untuk menjadi proses hukum nanti. Gitu ya. Sepakat. Yang ketiga, jangan-jangan yang bersangkutan ini pada dasarnya sudah sekian lama memendam perasaan yang sedemikian negatif, Akumulasi berarti ini. marah, dendam, sakit hati, cemburu atau apapun itu, berkombinasi dengan kondisi kejadian jam berapa. Kalau misal kejadian pagi hari, Dini hari bisa dibilang. dini hari bahkan, Dini hari. kita bisa bayangkan orang ini pada dasarnya belum pada titik kesadaran yang optimal dalam keletihan, tambah lagi masalah yang menumpuk, begitu Pulangnya terjaga. pagi pula, ya. Nah begitu ya. Kalau kemudian 3 hal ini berkombinasi pada diri satu orang itu, maka kita bisa bayangkan betapa eksplosifnya, betapa brutalnya perilaku dia. Tapi beginilah, kalau anggaplah dia cekcok dengan istrinya, kemudian istrinya minta cerai, tapi kenapa sampai sang anak juga ikut terbawa-bawa Mas Reza? Ada suami cekcok istri, anak-anak kira-kira di mana? Ya Ada di di situ tengah-tengah juga. mereka. Anak-anak berada di TKP itu juga, anak berada di dalam rumah itu juga, anak berada di tengah-tengah konflik antara kedua orang tuanya. Jadi tanda petik ya wajar kalau kemudian anak ketiban pulung. Bahwa yang satu ingin menyerang pihak yang lain, tapi karena ada anak di situ, akhirnya anak juga terpaksa Mas menjadi Reza, korban. yang perang mulut ini kan orang-orang dewasanya, dalam hal ini kan orang tua mereka, Mas Reza. Saya seyakin-yakinnya si anak ini tidak ikut campur kok urusan pertikaian pada saat pagi hari itu atau dini hari itu. Kemungkinannya banyak ya, tapi terus terang 2 hari lalu saya berkomunikasi dengan pihak kepolisian tentang kemungkinan satu hal. Kemungkinan ini saya sampaikan karena berdasarkan angka global, jadi bukan Indonesia nih. Angka global bahwa 40% perempuan dan anak yang berada dalam situasi seperti ini berawal dari ketika misalnya istri ingin mengajukan cerai. Tapi suami menolak, namun pada saat yang sama tidak punya kemampuan untuk mencegah perceraian itu. Lalu sang suami gelap mata, berprinsip orang Jawa katakan tiji tibeh gitu ya. Mati siji, mati kabeh. Daripada anak dan istri dimiliki orang lain, akhirnya dihabisi semua. Tapi mudah-mudahan tidak menjadi sebuah pelajaran bagi pemirsa TV One ya. Kita menganalisis sedang tidak memberikan inspirasi atau apapun gitu. Nah kalau memang itu yang menjadi penyebab, yaitu TGTB semacam itu, maka bisa kita pahami bahwa ini tanda petik hanya sebuah puncak dari konflik-konflik sebelumnya.
puncak ya. Ya, jadi kalau kita ingin Jadi kalau menghentikan, tidak akumulasi. kalau kita ingin menghentikan, maka tidak hanya berfokus pada bagaimana mencegah pembunuhan atau kekerasan di lingkup keluarga, tidak hanya itu, tapi mencoba mengintervensi persoalan-persoalan pendahuluannya. Tapi kalau membaca dari pelaku ya, Ya. Mas Reza, saat kita lihat tayangan bahwa pelaku rasanya kayak sedih, bersalah begitu ya. Di kantor polisi, Ti. Di kantor polisi lebih lemah begitu. Apakah sebenarnya ini kalau Mas Reza melihat dari karakter para pelaku yang melakukan tindakan kekerasan kepada keluarganya ini, memang ada rasa bersalah, spontan dia hanya hilaf sesaat atau memang seperti apa? Nanti kita sambung lagi Mas baik. Reza di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa.